welcome to my channel. My name is Miss Ella and I'm from Glitter Kamu Inggris Pare. Hari ini kita akan belajar tentang penggunaan have, has, dan had di dunia present dan past. Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, dan komen, dan juga subscribe ya Good Learners, agar kami semakin bersemangat untuk bikin kontennya. Selamat belajar dan check it out! Nah, Good Learners, have, has, dan had itu berkelas kata verb ya, dan memiliki dua fungsi. Fungsi yang pertama adalah sebagai verb auxiliary atau verb pembantu. Contoh kalimatnya adalah I have eaten rice. Yang kedua adalah sebagai verb ordinary atau verb utama. Contohnya adalah I have a book. Nah, Good Learners, have, has, had itu artinya mempunyai atau memiliki. Tenses apa saja sih yang bisa mendampingi have, has, dan had sebagai verb ordinary? Nah, Good Learners, tenses yang menggunakan verb ordinary have, has, had di kalimat positif itu ada dua. Yang pertama adalah simple present dan yang kedua adalah simple past. Untuk subjek I, you, we, they, maka di dunia present akan bertemu dengan have. Sedangkan untuk subjek he, she, it di dunia present, maka akan bertemu dengan has. Nah, berikutnya untuk subjek I, you, we, they, he, she, it di dunia past, maka akan bertemu dengan had ya Good Learners. Contohnya adalah I have a car, artinya saya memiliki sebuah mobil. Berikutnya adalah I had a cat, artinya saya memiliki seekor kucing. Berikutnya adalah he has a car, artinya dia laki-laki memiliki sebuah mobil. Dan yang terakhir adalah he had a cat, artinya dia laki-laki memiliki seekor kucing. Nah, Good Learners, untuk di kalimat negatif, maka subjek I, you, we, they di dunia present akan bertemu dengan don't. Sedangkan untuk subjek he, she, it, maka akan bertemu dengan doesn't. Sedangkan di dunia past, maka semua subjek I, you, we, they, he, she, it akan bertemu dengan didn't ya Good Learners. Contohnya adalah I don't have a car, artinya saya tidak memiliki sebuah mobil. Berikutnya adalah I didn't have a cat, artinya saya tidak memiliki seekor kucing. Selanjutnya adalah he doesn't have a car, artinya dia laki-laki tidak memiliki sebuah mobil. Dan yang terakhir adalah he didn't have a cat, artinya dia laki-laki tidak memiliki seekor kucing. Nah, Good Learners, untuk membuat kalimat tanya atau interrogative sentence, caranya sangat mudah kok. Good Learners hanya perlu meletakkan don't, doesn't, dan didn't sebelum subjek dan have. Contohnya adalah do you have a car? Artinya, apakah kamu memiliki sebuah mobil? Contoh berikutnya adalah did you have a cat? Apakah kamu memiliki seekor kucing? Contoh yang berikutnya adalah does he have a car? Apakah dia laki-laki memiliki sebuah mobil? Berikutnya adalah did he have a cat? Apakah dia laki-laki memiliki seekor kucing? Nah, Good Learners, have, has, had berikutnya artinya adalah sudah, pernah, baru saja, atau belum. Tenses yang menggunakan auxiliary verb have, has, had di kalimat positif ada dua ya Good Learners. Yang pertama adalah present perfect dan yang kedua adalah past perfect. Untuk present perfect, subjek I, you, we, they maka akan bertemu dengan have plus verb 3. Sedangkan untuk subjek he, she, it maka akan bertemu dengan has plus verb 3. Sedangkan untuk dunia past perfect maka semua subjek I, you, we, they, he, she, it akan bertemu dengan had plus verb 3. Contohnya adalah I have eaten the snack already, artinya adalah saya baru saja memakan cemilan. Berikutnya adalah they have just arrived here, artinya adalah mereka baru saja sampai di sini.
Contoh yang ketiga adalah she has just told me her story. Artinya adalah dia perempuan baru saja mengatakan kepadaku tentang ceritanya. Contoh berikutnya adalah he came here after I had given him the message. Artinya adalah dia laki-laki datang ke sini setelah saya memberikan pesan kepadanya. Contoh yang berikutnya adalah when I met her, I had given surprise to my mom. Artinya adalah ketika saya bertemu dengannya, saya baru saja memberikan kejutan kepada ibu saya. Nah, good learners, untuk kalimat negatif di present perfect, maka subjek I, you, we, they akan bertemu dengan haven't plus verb 3. Sedangkan untuk subjek he, she, it, maka akan bertemu dengan hasn't plus verb 3. Sedangkan di dunia past perfect, maka semua subjek I, you, we, they, he, she, it akan bertemu dengan hadn't plus verb 3. Contohnya adalah I haven't eaten the snack. Artinya, saya belum memakan cemilan. Berikutnya adalah they haven't arrived here. Artinya mereka belum sampai di sini. Contoh berikutnya adalah she hasn't told me her story. Artinya adalah dia perempuan belum menceritakan kepada saya tentang ceritanya. Dan yang berikutnya adalah he came here after I hadn't replied her message. Artinya adalah dia datang ke sini sebelum saya membalas pesannya. Contoh yang terakhir adalah when I met her, she hadn't told me the problem. Artinya ketika saya bertemu dengan dia perempuan, dia belum menceritakan kepadaku tentang masalahnya. Nah, good learners, jika good learners ingin membuat kalimat tanya menggunakan verb auxiliary have, has, had, caranya sangat mudah kok. Good learners hanya perlu meletakkan have, has, had sebelum subjek dan verb 3. Contohnya adalah have you eaten the snack? Sudahkah kamu memakan cemilan? Contoh berikutnya adalah have they arrived here? Apakah mereka sudah sampai di sini? Berikutnya adalah has she told you her story? Apakah dia perempuan sudah mengatakan kepadamu tentang ceritanya? Contoh berikutnya adalah has she given you the message after you came? Sudahkah dia perempuan memberikanmu pesan setelah kamu datang? Berikutnya adalah had she told you the problem when she came? Sudahkah dia perempuan mengatakan kepadamu tentang masalahnya ketika dia datang? Nah, good learners, tenses yang lain yang menggunakan have itu adalah present perfect continuous dan past perfect continuous. Untuk present perfect continuous, maka subjek I, you, we, they akan bertemu dengan have been plus verb ing. Sedangkan untuk subjek he, she, it, maka akan bertemu dengan has been plus verb ing. Sedangkan untuk past perfect, maka semua subjek I, you, we, they, he, she, it akan bertemu dengan had been plus verb ing. Contohnya adalah I have been working at school since 2013. Artinya adalah saya sudah bekerja di sekolah sejak 2013. Berikutnya, I have been writing the book since 5 years ago. Artinya, saya sudah menulis buku sejak 5 tahun yang lalu. Contoh berikutnya adalah she had been telling me her story before you gave her surprise. Artinya, dia telah mengatakan kepadaku tentang ceritanya sebelum kamu memberikan dia kejutan. Berikutnya adalah I had been giving you the message before you came here. Artinya, saya sudah memberikanmu pesan sebelum kamu datang ke sini. Contoh berikutnya adalah they had been asking you to make some coffee before you ate. Artinya, mereka memintamu untuk membuat kopi sebelum kamu makan. Nah, good learners, untuk di present perfect continuous dan past perfect continuous, jika good learners ingin membuat kalimat negatif, maka good learners bisa menggunakan pola berikut ini. Untuk kalimat negatif di present perfect continuous, maka untuk subjek I, you, we, they, good learners bisa menambahkan haven't been verb ing. Sedangkan untuk subjek he, she, it, maka good learners hanya tinggal menambahkan hasn't been verb ing.
Sedangkan untuk past perfect continuous di kalimat negatif, maka semua subjek I, you, we, they, he, she, it hanya perlu menambahkan hadn't been verb ing ya good learners. Contohnya adalah I haven't been working at school since 2013. Artinya adalah saya belum pernah bekerja di sekolah sejak 2013. Contoh berikutnya adalah I haven't been writing the book since 5 years ago. Artinya saya belum pernah menulis buku sejak 5 tahun yang lalu. Berikutnya adalah she hadn't been telling me her story before you gave her surprise. Artinya dia perempuan belum mengatakan kepadaku tentang ceritanya sebelum kamu memberikannya hadiah. Berikutnya adalah I hadn't been giving you the message before you came here. Artinya saya belum mengirimkanmu pesan sebelum kamu datang ke sini. Contoh yang terakhir adalah they hadn't been asking you to make some coffee before you ate. Artinya mereka belum memintamu untuk membuat kopi sebelum kamu makan. Nah, good learners, jika good learners ingin membuat kalimat tanya menggunakan verb auxiliary have, has, had, maka good learners hanya perlu meletakkan have, has, had sebelum subjek, been, verb ing. Contohnya adalah have you been working at school since 2013? Sudahkah kamu bekerja di sekolah sejak 2013? Have you been writing the book since 5 years ago? Sudahkah kamu menulis buku sejak 5 tahun yang lalu? Had she been telling you her story before you gave her surprise? Sudahkah dia perempuan menceritakan kepadamu tentang ceritanya sebelum kamu memberikannya hadiah? Berikutnya adalah has she been giving you the message before you came here? Sudahkah dia perempuan memberikanmu pesan sebelum dia datang ke sini? Contoh yang terakhir adalah had they been asking you to make some coffee before you ate? Sudahkah mereka memintamu untuk membuat kopi sebelum kamu makan? Nah, good learners, kita masuk ke latihan ya, agar good learners semakin paham dengan materinya. Untuk latihan soal yang pertama adalah latihan soal di kalimat positif. Soal pertama adalah they blah 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 gone to school already. Dan jawabannya adalah they have gone to school already. Soal berikutnya adalah she blah 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 just arrived there. Dan jawabannya adalah she has just arrived there. Soal berikutnya adalah we blah 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 just told him our name. Dan jawabannya adalah we have just told him our name. Berikutnya adalah he wrote the book after they blah 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 given him the message. Dan jawabannya adalah he wrote the book after they had given him the message. Soal berikutnya adalah when I met them, I blah 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 given my idea to them. Dan jawabannya adalah when I met them, I had given my idea to them. Nah, good learners, untuk latihan soal kalimat negatif, yang pertama adalah they blah 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 gone to school already. Dan jawabannya adalah they haven't gone to school already. Soal berikutnya adalah she blah 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 just arrived there. Dan jawabannya adalah she hasn't just arrived there. Berikutnya adalah we blah 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 just told him our name. Dan jawabannya adalah we haven't just told him our name. Soal berikutnya adalah he wrote the book after they blah 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 given him the message. Dan jawabannya adalah he wrote the book after they hadn't given him the message. Soal berikutnya adalah when I met them, I blah 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 given my idea to them. Dan jawabannya adalah when I met them, I hadn't given my idea to them. Soal latihan yang berikutnya adalah soal latihan di kalimat interrogatif. Soal yang pertama adalah blah 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 they gone to school already. Dan jawabannya adalah have they gone to school already. Berikutnya adalah blah 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 she just arrived there. Dan jawabannya adalah has she just arrived there. Berikutnya adalah blah 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 they told him their name. Jawabannya adalah have they told him their name. Berikutnya adalah blah 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 they given him the message after he wrote the book. Dan jawabannya adalah
Had they given him the message after he wrote the book? Berikutnya adalah bla bla bla, I given my idea to them when I met them. Dan jawabannya adalah had I given my idea to them when I met them? Nah, bagaimana good learners? Mudah bukan? Semoga bermanfaat ya. Thanks for watching and see you next time.